Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ada selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kali ini. Dan apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan tema pendidikan anti korupsi. Topik pembahasan yang pertama yaitu korupsi dan integritas. Apakah itu korupsi? Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, koruptif berdasarkan KBBI bermakna bersifat korupsi. Beberapa definisi korupsi. Ada kerugian keuangan negara, suap menyuap juga merupakan termasuk tindak perilaku korupsi, gratifikasi, dan juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Perilaku koruptif. Korupsi adalah bentuk perilaku yang menyimpang secara hukum, norma, maupun moral. Perilaku menyimpang dalam konteks korupsi adalah perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri dan obsesi. Ketika seseorang bertindak atas dasar kepentingan diri sendiri dan obsesi, ia akan cenderung melanggar hak orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar aturan. Contoh perilaku koruptif yang ada di sekitar kita. Perilaku koruptif dalam lingkup pribadi. Yang pertama bisa tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain. Yang kedua bisa pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama. Ada juga perilaku koruptif dalam lingkup sosial masyarakat. Yang pertama, menyeruput antrean. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan. Itu termasuk perilaku koruptif dalam lingkup sosial. Apa saja prinsip-prinsip anti korupsi? Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat ada kontrol kebijakan, yang kelima kebijakan. Topik yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor penyebab korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri, sementara eksternal merupakan penyebab korupsi dari sebab-sebab dorongan luar. Lanjut ke topik yang ketiga, mengenai dampak masif dari korupsi. Ketika korupsi terjadi, dampaknya menjalar hampir ke seluruh sendi kehidupan. Terpapar langsung atau tidak, korupsi memiliki efek yang merajalela ke seluruh aspek sebuah negara. Pimpinan yang korup, musyawarah transaksional, politik uang, menyebabkan hilangnya kepercayaan dari rakyat. Korupsi menyebabkan dampak pertahanan dan keamanan, seperti lemahnya alutsista dan SDM, dan juga lemahnya garis batas negara. Selain itu juga dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dan juga dampak birokrasi, pemerintah, dan penegakan hukum. Berikut diagram tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Korupsi menghambat sistem pemerintahan dan membuat masyarakat menjadi protes. Korupsi juga memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan, seperti menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Topik selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan penal bersifat represif, dan pendekatan non-penal bersifat preventif. Pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum, sedangkan pendekatan non-penal merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum. Teman-teman semua, tahukah kalian, ternyata semua orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi loh. Selama ini kita sering mendengar bahwa tindak pidana korupsi itu hanya dilakukan oleh pejabat negara. Namun nyatanya semua orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya, bahaya potensi korupsi tidak mengenal profesi, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran strategis mahasiswa. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setiap momen penting dikawal oleh gerakan mahasiswa. Mengenal perilaku koruptif.
Kapan suatu perbuatan disebut koruptif? Yang pertama, ketika perbuatan itu mengingkari integritas. Yang kedua, ketika perbuatan itu melanggar hukum. Yang ketiga, ketika merugikan orang lain. Bagaimana memperbaikinya? Dengan cara kita memperbaiki integritas kita. Komitmen memperbaiki perilaku dan konsisten menjaga integritas. Di lingkungan keluarga, kita patuh pada norma dan aturan keluarga di rumah. Di lingkungan kampus, kita disiplin menghadiri kuliah. Dan di lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ragam bentuk aksi anti korupsi, seperti ada kampanye sosial, seminar, festival seni budaya, film anti korupsi, dan lokakarya. Kita bisa bekerja sama untuk merealisasikan aksi anti korupsi. Dimulai dengan hanya langkah-langkah kecil, kita dapat mencegah perilaku korupsi yang lebih besar dan juga dapat membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Selanjutnya kelompok kami menyiapkan roleplay. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan roleplay berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Saya Galih Prawirawan sebagai Bapak Slamet. Saya Cutia Karisma Desana Mersita berperan sebagai Putini. Saya Syafa Malika Idya Ramadhani berperan sebagai Nia. Selamat menyaksikan. Bu, iya ya, ada apa? Ibu, aku boleh minta uang? Oh, berdua. Namanya buat uang sekolah, Bu. Ada buku yang harus dibeli. Oh, gitu. Oke, berapa? 200.000, Bu. Loh, kok malah sekali nih ya? Biasanya nggak nyampe segitu. Iya, Bu. Soalnya ini bukunya udah satu sama seragam kelas. Oh, gitu ya. Udah ibu ambil dulu ya uangnya. Iya, Bu. 200.000 ya, Nia? Iya, Bu. Oh, iya, ini uangnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sebenarnya sih harga bukunya cuma 150.000, tapi nggak apa-apa lah, cuma 50.000 ini. Lagian uang buku kan banyak. Nia. Sini dulu-dulu, nah, ada yang Bapak ngomongin. Iya, Pak. Jadi Bapak lagi baca kasus korupsi di Indonesia. Ada dana sebesar 70 miliar mengalir ke DPR Indonesia. Nia tahu nggak apa yang dimaksud dengan korupsi itu? Nggak tahu, Pak. Emang apa? Korupsi itu adalah mengambil hak yang bukan miliknya entah dalam bentuk uang ataupun barang. Dan itu kegiatan yang sangat dilaknat oleh Allah dan merugikan masyarakat atau orang sekitar. Itu hukuman nyatanya adalah di dunia ini bisa dipenjara. Nia, kenapa? Sebenarnya Bapak udah tahu, tadi kamu bilang sesuatu di depan Bapak. Apa yang udah Nia lakukan? Sebenarnya tadi Nia habis minta uang ke ibu, Pak, buat beli buku. Berapa Nia? Sebenarnya harga bukunya cuma 150.000, cuman Nia bilang ke ibu harganya 200.000. Astagfirullah Nia. Padahal baru saja Bapak jelaskan apa itu korupsi. Ya, Pak, maafin Nia. Terus sekarang lebih baik Nia jujur kepada ibu dan meminta maaf kepada ibu karena telah berbohong tentang uang itu. Iya, Pak. Ibu, sini Bu, ada yang Bapak omongin. Oh iya, kenapa, Kak? Ya, coba jelaskan apa yang telah Nia perbuat terhadap ibu. Ibu, Nia minta maaf ya sama ibu. Minta maaf kenapa, Nia? Tadi kan Nia minta uang ke ibu untuk beli buku. Sebenarnya harga bukunya cuma 150.000, tapi Nia minta ke ibu 200.000. Nia sangat menyesal, Ibu. Astagfirullah, Nia. Kok kamu kayak gitu sih? Siapa yang ngajarin? Korupsi itu dosa, Nak. Kalau kamu dari kecil berani bohongin orang tua, nanti kamu gedenya mau jadi apa? Ibu, Nia minta maaf, Ibu. Kalau kamu
tinggal bilang 700.000, pasti nanti ditanya sama uang ibu kan banyak. Semoga juga banyak kok. Uang bapak jadi ibu semua. Apa-apa Verbai. Ya intinya ya, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa itu jujur aja sama ibu pasti kasih kok. Ibu. Ini ibu maksudnya ibu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah menyadari kesalahan kamu ya. Itu aja yang tadi cuma diulang latihan ya. Ibu, terima kasih ibu. Dalam kesimpulannya, drama ini menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi terutama bagi anak-anak seperti Nia. Sangat penting untuk mengajarkan mereka tentang bahaya korupsi dan pentingnya jujur dan integritas dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal di sekolah dan universitas, serta pendidikan informal melalui program komunitas dan media sosial. Dengan mendidik generasi muda tentang bahaya korupsi, kita dapat menciptakan budaya integritas dan transparansi yang akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Iya, kemarin apa kata ibu kalau ada kebutuhan tambahan atau apa, bilang aja dulu ke ibu, pasti ibu kasih kok, uang ibu kan banyak. Uang bapak juga banyak kok. Loh, uang ibu aja di bapak semua. Wis, Bapak, wis.